Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Pada pertemuan kali ini di kelas arsitektur dan animasi komputer kita akan membahas mengenai aljabar boolean dan rangkaian kombinasi. Aljabar boolean jaringan persaklaran atau switching network mana saklar merupakan sebuah objek yang punya dua buah keadaan, buka dan tutup, tiga bentuk gerbang yang paling sederhana berikut. Misalkan A dan B, output B ini akan tercipta sebuah menyala atau operasikan true jika X ini ditutup. Sama juga seperti ini, output B hanya ada jika X dan Y ditutup. Ini ditutup, baru B akan menjadi berhasilkan nilai true XY. Kemudian seperti ini, A, B sama dengan X dan Y juga ditutup, X plus Y. Kemudian untuk gerbang N sama ya seperti tadi, cara kerjanya gerbang OR, gerbang NOT, komplement. Gerbang turunannya adalah gerbang NAND atau NOT N, gerbang XOR atau NOT XOR, kemudian gerbang NOR, gerbang XNOR. Contohnya pada kepemilikan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, yang mana sifat komutatif seperti A plus B sama dengan B plus A kali B sama dengan B kali A. Ini tabel kebenarannya, A plus B sama dengan 0, B plus A sama dengan 0, 0, 0, 0 plus 1 sama dengan 1. Jika salah satu bertemu dengan angka true, maka akan menilai true. Dan untuk sifat asosiatif, A plus B plus B plus C sama dengan A plus B plus C, sama dengan juga A kali B kali C atau A kali B kali C kali C. Seperti ini tabel kebenarannya. Ini angka awalnya, kemudian dilakukan sifat asosiatif B plus C sama dengan 0, B plus C sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian untuk sifat distributif, A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C, dengan A plus B kali C plus D, atau sama dengan A kali C plus A kali D plus B kali C plus B kali D. Untuk persamaan distributif pertama dapat dilihat pada tabel bawah di ini. Ini tabel kebenarannya. B plus C dengan 1, 1, 0, ketemu 1, 1. True sama dengan true, 0, 0 sama dengan 0, 0 dan true sama dengan true, dan seterusnya. Untuk persamaan distributif kedua dapat lihat pada tabel berikut. A, B, C, D, A plus B, false ketemu false sama dengan false, C plus D, false ketemu false sama dengan 0, salah satu true akan menjadi true, dan seterusnya. Kemudian untuk sifat komutatif, asosiatif, dan distributif dapat dimiliki juga oleh aljabar. Biasa hanya saja pada aljabar boolean menggunakan angka 1 dan 0 saja, atau true dan false. Ada lagi beberapa aturan yang dimiliki aljabar boolean. Kali ini aturan atau kaidah aljabar boolean memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh aljabar biasa, yang mana diantaranya sebagai berikut. Kaidah khusus aljabar boolean untuk operasi gerbang OR. Kaidah pertamanya A plus 0 sama dengan A, gerbang A 0, Y 0, 0 sama dengan 0, 1 plus 0 sama dengan 1. Kaidah keduanya sama A plus 1 sama dengan 1, 0, 1, 1, jadi salah satu true akan true. Kaidah ketiganya A plus A sama dengan A. Kaidah keempatnya komplement A plus A sama dengan 1. Kaidah khusus aljabar boolean untuk operasi gerbang N. Kaidah pertama adalah A kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0, 0 kali
Jadi 0, 0. Untuk kaidah kedua, A kali 1 sama dengan A. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. Kaidah ketiga, A kali A sama dengan A. 0, 0, 0, 1, 1. Dan seterusnya. Hukum De Morgan, Y sama dengan komplement A plus komplement B, sama atau Y sama dengan komplement A kali komplement B. Mari kita buktikan dengan tabel kebenaran berikut. Tabel kebenarannya AB, A plus B sama dengan 0. Komplement A berarti ini kebalikan dari A, 1. Kebalikan komplement B, 1 juga, 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini kebalikannya 1, ini kebalikannya 0. Maka akan bernilai 0. Kemudian 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Y sama dengan komplement A kali komplement B, atau bisa juga Y sama dengan komplement A plus komplement B. Sama ya dengan yang di atas. Untuk tabel kebenaran di atas ini, di berikut ini adalah AB, A kali B 0, A kali B dengan 1, di 1 sama dengan 0. Ini komplement A komplement B, jadi kebalikan seperti sebelumnya. Untuk contoh soal diketahui persamaan aljabar boleh Y sama dengan A komplement B tambah AB. Sederhanakanlah. Y sama dengan A komplement B plus AB sama dengan A kali komplement B tambah B. A sama dengan kali 1. Hasil dari komplement B 1 ditambah B sama dengan 1. Ditambah B yang 0, maka hasilnya adalah true, jadi A kali 1 sama dengan A. Sederhanakanlah aljabar boleh berikut. Y sama dengan B A plus C plus C. Y sama dengan B. Seperti contoh soal di atas. Kemudian dijalankannya AB plus BC ditambah C, atau AB plus C plus B tambah 1, atau AB plus C kali 1. Hasilnya AB plus C. Kemudian peta Karnaugh. Peta Karnaugh adalah sebuah metode penyederhanaan secara grafis berupa tabel kebenaran yang menunjukkan level keluaran daripada persamaan boleh untuk setiap kemungkinan yang kemungkinan masukan atau kemungkinan input pada variabel kombinasi yang kita kendaki. Setiap level daripada output yang ditempatkan pada sel-sel dari peta Karnaugh. Keluaran yang dikehendaki ditandai dengan 1 atau true, sisanya ditandai dengan 0 atau false. Banyaknya jumlah sel dalam peta Karnaugh mengikuti aturan biner, yaitu untuk 2 variabel diperlukan 2 pangkat 2 atau 4 sel, jika 3 variabel diperlukan 2 pangkat 3 atau 8 sel, dan seterusnya. Ini untuk variabel 2, peta Karnaugh 2 variabel. Untuk peta Karnaugh 2 variabel diperlukan 4 sel kotak dengan susunan sebagai berikut. Komplement A, komplement B, A dan B. Untuk peta Karnaugh 3 variabel diperlukan 8 sel kotak dengan susunan sebagai berikut. Kemudian untuk ya 4 variabel ya ini menggunakan 16 sel kotak dengan susunan sebagai berikut. Teknik penyederhanaan peta Karnaugh. 1. Metode penyederhanaan dengan cara mengelompokkan sepasang. Bilangan 1 yang pertama menyatakan, sedangkan bilangan 1 kedua menyatakan komplement. Dengan menggunakan peta Karnaugh ini, output dapat disederhanakan menjadi A kali B. Pasangan kuat. Pengelompokan dapat juga dilakukan sebanyak 4 sel yang terisi 1 yang terletak berdekatan. Disebut dengan kuat atau kuat. Dengan adanya kuat berarti terhapuslah 2 variabel peserta komplementnya dari persamaan aljabar boleh yang bersangkutan. Misalnya Y, A, B, komplement D, C, komplement D, plus A, B, komplement C, D, plus A, B, C, D, plus A, B, C, plus komplement D. Dari peta Karnaugh output disederhanakan menjadi Y sama dengan A kali B. Dari peta Karnaugh output di atas ini dapat disederhanakan menjadi Y sama dengan A kali C.
Adapun metode penyederhanaan dengan cara menghapus kelompok berlebihan atau redundant atau duplikasi ya. Persamaan jumlah hasil kalinya. Metode penyederhanaan dengan cara menghapus kelompok berlebihan atau redundant. Adapun persamaan jumlah hasil kalinya adalah Y, A, B, D plus A, C, D plus B, C, D. Kemudian pasangan yang di tengah merupakan pasangan kelebihan yang dapat dihapus untuk menghasilkan peta yang lebih sederhana. Seperti ini, dihapus. Metode penyederhanaan cara penggulung atau rolling. Dari tinjauan ini kuat pada gambar di atas memiliki persamaan yaitu Y sama dengan B komplement D. Y sama dengan B komplement D. Adapun rangkaian kombinasional atau rangkaian logika. Rangkaian logika secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang kondisi keluarannya atau outputnya dipengaruhi oleh kondisi atau masukan input pada saat itu saja. Sedangkan rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh kondisi masukan dan keadaan keluaran yang sebelumnya, atau dapat juga dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Kemudian rangkaian yang termasuk rangkaian logika kombinasional yaitu decoder, encoder, multiplexer, demultiplexer, adder, dan subtractor. Seperti ini gambarnya combinational circuit atau contoh daripada decoder berfungsi merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. M atau kombinasi keluarannya N adalah jumlah bit masukan dengan hubungan M sama dengan 2 pangkat N. Contoh decoder yaitu decoder dot metric dan decoder 7 segmen. Seperti ini. Inputnya ABCD, outputnya ada 7 segmen. Kemudian encoder, kebalikan daripada decoder. Encoder dapat merubah sinyal menjadi kode biner. Contohnya adalah decimal to BCD encoder. Merubah kode desimal menjadi bentuk binernya seperti pada kalkulator. Mana encoder decimal to BCD, inputnya 01 sampai 9, outputnya A, B, C, D sama dengan true atau false. Multiplexer adalah sirkuit logika yang memiliki informasi biner dari salah satu 2 pangkat N baris input dan memindahkannya ke baris output tunggal, memiliki N baris seleksi atau pengendali. Demultiplexer atau data distributor mengambil sebuah input kemudian menyebarkannya ke beberapa output. Jadi diambil satu input kemudian disebar ke beberapa yang rangkaian output. Kemudian untuk rangkaian sekuensial, selain input data, rangkaian sekuensial juga menerima trigger atau pemicu berupa clock. Output rangkaian pada satu kondisi merupakan feedback dari clock. Contohnya adalah rangkaian flip-flop. Teman-teman semua pasti pernah tahu lah flip-flop itu contohnya seperti apa, seperti kedip 0101 seperti lampu Natal atau lampu di pinggir jalan itu yang bergantian nyalanya. Itu dia ada clock atau ada pemicunya. Flip-flop itu adalah rangkaian utama dan logika sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat atau memori. Artinya rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Flip-flop RS, flip-flop ini terdiri dari 2 masukan yaitu S set dan reset, R reset, serta 2 keluaran yaitu key dan key. Kondisi set adalah kondisi ketika key berlogika 1, sedangkan kondisi reset adalah kondisi ketika key berlogika 0. Seperti ini gambarannya. Flip-flop JK. Flip-flop JK merupakan penyempurnaan dari flip-flop RS, ya, terutama untuk mengatasi kondisi bistabil. Pada kondisi masukan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1 akan membuat kondisi keluaran berlawanan dengan kondisi keluaran sebelumnya. Flip-flop D. Flip-flop D merupakan flip-flop RS yang dimodifikasi sehingga hanya memiliki satu masukan yang selalu berlawanan. Flip-flop data merupakan rangkaian dasar dari register. Flip-flop T. Flip-flop T atau flip-flop toggle adalah flip-flop JK yang kedua masukannya J dan K kemudian digabungkan menjadi satu sehingga hanya ada satu input. Jadi sebelum diinput dia akan digabungkan dulu. Kemudian karakteristik dari flip-flop ini adalah kondisi keluaran akan selalu toggle atau berlawanan. Jadi inputnya misalnya true dipastikan keluar false, misalnya false dia akan keluar true. Dan kondisi sebelumnya akan melahirkan input logika 1. Kemudian untuk register adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data.
Rangkaian register tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Kemudian flip-flop disebut juga sebagai register 1 bit. Jadi untuk menyimpan 4 bit data, register harus terdiri dari 4 buah flip-flop. Kemudian dalam menyimpan data pada register, kita dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan disimpan secara sejajar atau paralel in. Pada cara ini, semua bagian register atau masing-masing flip-flop dipicu pada yang bersamaan. Kalau ini paralel in yang bersamaan, sedangkan pada secara seri atau serial in, pada cara ini didata dimasukkan bit per bit, mulai dari flip-flop yang paling ujung dapat di kiri atau dari kanan, dan digeser shift sampai semuanya terisi. Untuk mengeluarkan data juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara sejajar atau parallel out, dikeluarkan secara seri atau serial out. Seperti ini, register parallel in, parallel output, A, B, C, dan D adalah misalnya masukan. Saat clock pemicu diaktifkan atau logika 1, maka data yang ada akan dikeluarkan secara serentak ke key 3, key 2, key 1, dan key 0. Saat clock kembali tidak dipicu atau logikanya sebagai 0, maka pemasukan keluaran key akan tetap. Register serial in, serial output. Saat sinyal clock diberikan pertama kali, data dari si masukan ke flip-flop A. Pada saat clock kedua, data dari flip-flop A masuk ke flip-flop B. Demikian seterusnya, sampai keluar. Jadi pada register SISO, untuk membaca data pertama kali dibutuhkan jumlah clock yang sama banyak dengan jumlah flip-flop yang ada pada register. Dalam hal ini adalah 4. Ini adalah contoh gambar parallel in serial output. Dan ini serial in parallel output atau SIPO. Balikannya. Demikian penyampaian materi hari ini. Saya harapkan dapat dimengerti oleh teman-teman semua, dan bila masih ada ketidakpahaman bisa di chat saya dengan melalui WA group atau melalui si akad, melalui respon. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.